Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita bicara tentang plastik atau sampah plastik, ini adalah salah satu hal yang memang sampai sekarang diupayakan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Mengingat sampah plastik ini menurut para ilmuwan di mana susah sekali terurai, bahkan bisa mencapai 100 sampai 500 tahun, sehingga dia sangat berdampak terhadap kerusakan ekosistem atau merusak tanah dan juga air. Dan apa upaya pihak terkait sampai saat ini sehingga persoalan sampah plastik ini dapat diatasi, kemudian ini juga bisa berdaya guna bagi masyarakat. Untuk itu pada sore hari ini kami angkat topiknya, pemirsa, adalah dampak limbah plastik. Dan kita akan bicarakan hal ini dengan kedua narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu. Pemirsa, yang pertama sudah ada bersama kita Pak Jaya Arjuna selaku pengamat lingkungan yang sudah tidak asing lagi sebagai narasumber di TVRI Sumatera Utara. Selamat sore Pak Jaya Arjuna. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan kemudian kita juga telah mengundang Ibu Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, ada Ibu Insinyur Yuliani Siregar MHP. Selamat sore Ibu, apa kabar? Sore, kabar baik. Baik Ibu. Dan pemirsa, kami juga nanti memberikan kesempatan dan waktu kepada Anda untuk nanti bisa bergabung atau bisa bertanya seputar topik yang kami angkat. Hari ini adalah dampak limbah plastik. Di nomor telepon kami 081161000386. Sekali lagi di nomor 081161000386. Dan pemirsa, Anda boleh bertanya seputar topik yang kita angkat terkait dengan bagaimana dampak limbah plastik, kemudian bagaimana dampak ekonomisnya, bagaimana upaya seluruh masyarakat mungkin untuk bisa mengatasi limbah plastik ini. Nanti kami tunggu saran dan masukan Anda pemirsa. Saya ke Pak Jai. Pak Jaya, kalau kita bicara tentang limbah plastik, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dan bahkan organisasi yang peduli dengan sampah begitu. Sampai saat ini apakah memang sudah ada mungkin perbaikan cara pengelolaannya? Ya, kalau kita lihat belum. Sebabnya makanya tahun ini kan tahun sangat kritis kita ini. Maka disebutkan tahun 2024 ini temanya adalah bagaimana plastik melawan dunia. Jadi pada kondisi pada tahun ini dikhawatirkan plastik yang dihasilkan, yang digunakan itu sudah melewati batas kemampuan pengolahan. Nah, karena kita, apalagi Indonesia saat ini memang penggunaan plastik kita luar biasa. Sangat luar biasa, semua berubah. Kemarin kita lihat aja akhir raya, belum puasa, kemudian semua penjualan segala macam melibatkan plastik. Makanya nggak salah kalau Departemen Perindustrian itu menyatakan plastik ini adalah sektor penunjang, sektor yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan juga. Karena plastik ini melibatkan semua permasalahan, makanan juga, perindustrian juga di kecantikan, retail juga. Semua terlibat dengan plastik, nggak ada yang nggak terlibat dengan plastik. Nah, dan sementara kemampuan kita untuk mengolah plastik ini baru kebanyakan sudah mampu, sudah bisa dikerjakan, sudah bisa kita membuat yang disebut dengan daur ulang, sudah bisa membuat menangani sampah di Jawa sana sudah ada yang bisa mengolah. Kita juga di sini sudah mampu mengolah plastik sebagian, tapi itu hanya judul-judul baru, belum keisi. Karena saya sendiri sudah pernah melakukan penelitian bagaimana mengolah plastik ini, kresek itu kita panaskan sampai titik nggak sampai titik leburnya, kemudian kita press, itu bisa jadi batu bata, bisa jadi genteng. Udah kita lakukan penelitian, tahun 2001 udah kita buat penelitian. Tapi kan baru judul-judul, realisasi yang sebenarnya itu belum ada. Apalagi pemakaian. Sebetulnya kalau kita mau menggunakan plastik bekas ini kita olah itu, ya yang paling sederhana jadi road divider atau pembelah jalan itu. Kan banyak yang dari plastik itu kan. Kalau kita buat dari plastik bekas, coba bayangkan berapa ton itu yang bisa kita gunakan begitu ya? Iya, kita gunakan itu ratusan ton per bulan itu bisa kita pakai plastik itu. Tapi kita baru cakap-cakap. Sekedar niat itulah baru. Tapi cakap-cakap akhirnya lama-lama realisasi ya Pak?
Ya realisasi jalan cakap-cakap juga. Baik, baik. Kita tahan dulu Pak Jaya Arjuna. Ya. Bu Kadis, kalau kita lihat artinya memang ada upaya dari pemerintah begitu. Bahkan kalau kita lihat di Belawan saat ini mungkin ada upaya juga bagaimana mengolah limbah plastik menjadi bahan baku atau menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu. Bagaimana di lapangan Ibu? Ya itu tadi yang plastik ya, ini kan sampah plastik ini seperti tadi kita sampaikan memang dia susah ini ya, susah mengurai. Susah terurai ya. Susah terurai dan berpuluh-puluh tahun ya sampah plastik. Ya di lapangan ya kondisinya seperti itu, baik di sungai, di laut itu pada semuanya penggunaan sampah plastik ini ya. Malah kita juga ya kesadaran kita ini tadi yang belum ada, ya kan? Kita menganggap ya sungai itu tong sampah besar, kan itu. Tapi kok setiap rumah tangga itu sadar bahwasanya plastik itu akan membuat jadi bahaya. Contohnya lama-lama ya menumpuk, akibatnya begitu curah hujan tinggi ya kan, udah tertumpuk dengan sampah plastik dan lain-lain, akhirnya akan menimbulkan banjir ya kan, banjir bandang. Itu yang belum disadari sebenarnya. Atau kita lihatlah Kota Medan sekarang ini, ya kan, banyaknya begitu hujan langsung banjir. Itu karena apa? Ya karena memang ya Drainasenya sudah tersumpat dengan sampah itu tadi. Maunya ya setiap rumah tangga itu ya kita sadar kan gitu. Makanya kita juga sekarang kan di LHK itu kan ada sekolah ini Adiwiyata namanya. Nah, dari sekolah yang memang sadar dengan untuk perbaikan lingkungan kan untuk anak-anak itu. Jadi itu yang sekarang kita didik ke depannya. Ya, paling tidak kalau dia sosialisasikan ke orang tuanya, ya misalnya satu sekolah itu ada 100 siswa, ya udah 100 rumah tangga yang bisa tersosialisasi ya kan. Agar orang tuanya itu ya buat pilah-pilah sampah di rumah masing-masing. Jangan lagi begitu sampah ada buang aja ke sungai, ke parit atau kemana-mana. Akhirnya itu tadi ya malah petaka. Dampaknya ya seperti itu. Jadi yang perlu itu ya kesadaran daripada kita inilah, sosialisasi lah. Ya kalau satu orang semua udah sadar kan ya. Contoh kita di luar negeri itu mereka kan udah ada rasa ini sendiri. Membuang itu rasanya udah tabu gitu ya. Nah, kalau kita di Medan ini lain pula ya kan. Biasa aja. Iya, buang sampah itu udah suatu ini pula tuh kejagoan ya kan, seperti itu. Hebat rasanya dia bisa buang sampah dari mobil atau kemana ke sungai atau ke parit-parit, jalan dan lain-lain. Jadi itulah yang harus kita inikan. Kita kesadaran seperti itu. Baik. Oke. Ibu Kadis, saya ke Pak Jai lagi. Pak Jai, kalau kita bicara tentang ada beberapa sekolah yang saat ini menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yeah. Bahkan ada sekolah itu dilarang untuk membawa plastik. Jadi kalau anak-anak itu bawa ke sekolah bekal itu nggak boleh menggunakan plastik. Boleh menggunakan mungkin tas atau mungkin tas dari kain atau lain sebagainya. Kemudian di kantinnya juga nggak bisa menggunakan plastik. Nah, ini menurut Pak Jai bagaimana? Apakah ini cukup begitu ya? Atau mungkin secara masif lah kita katakan harus begitu ya? Ya sebenarnya sumber daya alam kita cukup untuk menggantikan plastik. Kita punya bambu. Bambu itu kita bisa buat untuk kayak keranjang? Ya, keranjang plastik juga bisa. Kita bisa anyam juga untuk jadi kotak-kotak makanan juga bisa. Bisa, semua bisa kita kerjakan. Cuma mau atau tidak dan serius atau tidak. Masalahnya kemauan dan keseriusan itu sangat penting dalam penanganan semua yang terkait dengan limbah. Semua yang terkait dengan lingkungan, ada kemauan, ada keseriusan untuk mengerjakannya, dan itu perlu dukungan. Jadi nggak bisa kita harapkan hanya kerjakan ini hanya perintah, nggak bisa. Sosialisasi atau dukungan nggak bisa. Orang kita ini memang aneh. Dia mau berbuat sesuatu yang kita usulkan bagus, tapi contohnya mana? Itu masalahnya. Contoh aja petani itu pakai pupuk ini, oke, saya kerjakan. Ada demplotnya. Ada demplotnya. Kalau nggak kita buat demplotnya atau kita kasih biaya, nggak bisa. Itu masalahnya. Ini uangnya. Nah, ini kita buat demplot. Ini contoh kami. Kalau bagus dianggap mereka, dicurinya pun mau, ditirunya pun mau.
Nah, tapi kalau cuma cakap-cakap aja ini itu cari proyek orang tuh, itu yang paling bahaya bagi kita. Baik. Itu kebiasaan orang kita itu dia. Bu, apa nanti upaya Dinas Lingkungan Hidup nanti ke depan ini Bu, supaya banyak tempat-tempat percontohan yang bisa menjadi bahan masukan bagi masyarakat, baik itu lembaga pendidikan dan sebagainya. Kalau misalnya Dinas Lingkungan Hidup ini sudah memulai kan pasti orang banyak yang pengikutnya begitu. Tadi kan seperti yang di Wiata itu tadi sudah ada, di Blaon sudah ada begitu. Kedepannya seperti apa lagi nih Bu? Kita juga di Dinas LHK sekarang di kantor kami sendiri itu kita udah buat bank sampah, bank sampah rumah hijau. Iya. Kita bank sampah kita juga udah kita inikan juga sebagai sarana edukasi juga. Ya selain itu juga memang ada juga udah kita ini kan instruksi gubernur ya kan agar pengguna hemat diet kantong plastik ya kan. Diet kantong plastik ya, judulnya diet kantong plastik. Udah kita ini juga instruksi daripada gubernur. Ya cuma itu tadi juga ya aplikasinya ke lapangan itu seperti apa ya kan. Ya bentuk-bentuk sosialisasi atau gerakan-gerakan. Kita juga sudah banyak menjalin kerjasama juga dengan Ikatan Pemulung, dengan ini juga anak-anak muda, ya kan yang peduli lingkungan itu banyak juga udah kita kerjasama, kita bantu, kita fasilitasi, ya bentuk-bentuk seperti itulah mudah-mudahan ya semua anak muda ini semua bangkit ya seperti itu, jangan lagi ya sama-sama lah, ayo kita sama-sama, jangan lagi membuang sampah sembarangan, pilah-pilah sampah di rumah masing-masing. Ya seperti itu yang kita ini kan. Baik. Kita ini. Harapkan begitu ya Bu ya. Ya. Pak Jai, kalau kita berharap atau kalau kita menunggu kesadaran masyarakat, butuh waktu lama atau bagaimana? Atau justru ada ada warning gitu ya, warning seperti Singapura lah kita katakan begitu. Artinya udah ada kasih sanksi aja gitu. Perlu nggak menurut Bapak gitu? Atau karena kita kan artinya kita berbudaya begitu ya, kan butuh sosialisasi dulu atau bagaimana gitu? Atau kalau nggak kasih perdanya saja langsung, siapa membuang langsung ditindak begitu? Ya, itu namanya kita menghukum secara tidak adil. Jadi Singapura itu dia wajibkan jangan buang sampah, kalau buang sampah kena hukum. Setiap sampah yang ada dia kutip dan dia olah, dia bakar sampah, dia jadikan energi listrik dan sisanya dia bangun pulau baru dengan menggunakan sisa sampah. Itu lakukan Singapura. Kita baru boleh menjalankan suatu peraturan dengan ketat kalau segala aturan, segala fasilitas yang mendukung aturan itu sudah kita miliki. Yang buang sampah semua tangkap, berapa mampu, Nggak bisa hanya sepihak ya Pak ya? Berapa banyak penjara kita sanggup untuk nangkap orang? Nah, ini ya kita nggak mampu, sampah naikkan harga. Menaikkan harga retribusi itu udah diikuti atau tidak dengan kenaikan jumlah fasilitas yang disediakan? Ini kan orang sedang ribut sekarang ini. Nah, coba sudah mampu nggak kita menyediakan ya apalah namanya ya? Naikkan harga, naikkan retribusi, apa yang kita perbuat untuk itu? Ini ada hal-hal yang berbahaya yang tidak ditangani oleh pemerintah tentang plastik ini. Salah satu contoh, orang beranggapan dengan membuat plastik, dimasukkannya beras ke dalam daun, dibalutnya pakai plastik, direbusnya 4 jam, jadilah lontong. Mudah membuatnya kan, tapi terbayangkan nggak dampak membuat lontong dari plastik dalam 4 jam? Apa upaya pemerintah? Nggak ada. Itu terkait dengan kesehatan masyarakat. Kesehatan, itu. Ya? Coba lihat aja di daerah pergi ke Jalan Bakti, Langgar pergi daerah situ. Waduh, saya lihatnya pun mana pemerintah matanya kemana ini? Kok dibiarkan orang membuat lontong dari merebus plastik? Itu kan nggak ada perhatian tuh Bu. Udah bertahun ini saya udah capek nyampaikannya. Ada nggak? Padahal mudah sekali kalau pemerintah mau. Kalian tukang buat ini dikasih Bu, membuat lontong itu yang dari aluminium. Nah digantikan ini dia gantikan. Kalian buat pakai ini. Nggak perlu beli plastik lagi. Udah bisa kalian pakai ini. Dikasihkan. Tapi kalau kami beritahu caranya buat gini, itu mau kosong. Tapi ini caranya, ini tempat merebusnya, ini dia bagikan. Pasti dia robah.
Tapi kalau enggak sekarang membuat lontong, jual lontong paling mudah sekarang. Hanya buat sayur-sayuran selesai. Lontongnya tinggal beli. Rebus. Tinggal beli. Tinggal beli yang udah jadi. Ya udah jadi 5.000 perak, 6.000 perak siap. Tapi ada nggak perhatian pemerintah bahwa itu berbahaya? Lontong plastik itu sangat berbahaya. Nggak ada kan perhatian kita. Dan bagaimana, kalau kita lihat bagaimana penggunaan plastik itu, orang tidak peduli dengan kesehatan. Dan bukan hanya lingkungan hidup yang perlu bercerita soal plastik. Kesehatan juga cerita soal plastik. Baik. Dan paling penting sekali pemerintah. Kenapa tetap dibiarkan plastik itu diproduksi? Itu aja masalahnya. Berani nggak pemerintah? Kembali lagi ke Pak Jai katakan tadi, itu kan pendukung pertumbuhan ekonomi kita juga. Ya, Salah satu pendukungnya penegak ekonomi kita itu juga gitu. Ya, Karena kan- semua pihak kan menggunakan ini. Iya, tapi bisa yang mau diganti itu bisa diganti kalau kita mau. Iya. Kalau kita mau bisa diganti semua kok. Jadi ini tadinya yang paling sedih saya lihat itu aslinya chopstick itu capit. Oke, capit ya. Capit itu kan dibuat dari tulang, ada yang mahal itu dari gading, ada yang dibuat dari emas. Sekarang orang buat itu dari bambu. Oke. Nah sekarang lebih mudah lagi orang menggantinya dari plastik. Coba bayangkan. Baik. Kenapa nggak tetap bambu dibuat? Oke. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Jai. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat adalah dampak limbah plastik. Saya ke Bu Kadis Lingkungan Hidup. Bu Kadis, kalau kita bicara tentang bank sampah yang dikelola oleh masing-masing, apakah itu lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan begitu ya. Sampai sejauh ini dampaknya itu signifikan atau bagaimana, Bu? Ya, itu salah satu upaya kita tadi, Pak, untuk penanganan sampah yang di Sumatera Utara. Dan masih berkelanjutan atau bagaimana, Bu? Masih, Pak, masih terus berjalan dan udah banyak bekerja sama dengan kita. Ya, harapan kita ya kalau memang semua di Sumatera Utara itu seperti itu, dan ada juga yang memang pihak-pihak ketiga yang bisa ngolah menjadi daur ulang, itu mungkin bisa bisa teratasi kan gitu. Ya kita juga buat bank sampah, tapi mau kemana disalurkan, nah itu yang harus ininya. Jadi semua ini memang hulu ke hilirnya ini harus kita perhatikan kan itu. Contoh juga pengolahan plastik tadi jadi plastik bisa diolah jadi seperti bentuk papan, broti, Paving block. paving block. Ini kemana pemasarannya? Kan itu yang perlu kita pikirkan juga, ya kan? Kembali lagi mungkin seperti yang masukkan Pak Jai tadi. Nanti mungkin masing-masing dinas terkait, dinas lah kita katakan, sudah ada kayak percontohannya, tamannya misalnya ini taman dari paving block ini terbuat dari plastik, limbah plastik gitu loh, daur ulang gitu. Kemudian kalau kita lihat kemarin ada juga di Danau Siombak, Danau Siombak itu bahkan kadang-kadang tiang untuk payung itu dibuat mereka dari plastik itu gitu, dari yang tempat duduk juga dari limbah plastik begitu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa sampai ngedukasi masyarakat kan, Bu Kadis begitu. Ya itu tadi lah, untuk ini salah satunya seperti itu. Selain itu juga ini kan membuka lapangan kerja juga. Ya kan, buka lapangan kerja, ya mesejahterakan masyarakat juga kan, itu intinya. Jadi seperti itulah yang harus kita pikirkan bersama ya, mungkin sebagai pemerintah, ya bagaimana dari hulu ke hilir daripada ini tadi yang sudah UKM kita inilah, ya kan, seperti apa bisa kita bantu. Contoh tadi disampaikan Bapak tuh pedagang lontong itu yang pakai plastik ya. Mungkin nanti bisa kita kerjasamakan dinas koperasi, mungkin juga dari sisi kesehatan nanti kita bisa ajak bareng, ketemu bareng kan seperti apa untuk mengatasi hal seperti itu. Memang itu kecil ya kan masalahnya, tapi dampaknya lama-lama bisa berdampak besar juga. Berapa orang yang konsumsi lontong itu tiap pagi, iya kan? Nah itu gimana nanti dengan kalau dimakan kesehatan bisa jadi kanker apa segala macam. Nah itu yang perlu kita pikirkan ke depannya. Baik, oke. Pak Jai, kalau kita bicara tentang sampah ini, kalau diminta keseriusan pemerintah,
punya peluangkah kita menciptakan hal yang baru begitu? Teknologi terbarukan dari sampah itu sendiri begitu. Ya, sebenarnya ini sudah disampaikan dalam Quran 14 abad yang lalu sudah dinyatakan terjadi kerusakan di darat, kerusakan di laut itu adalah akibat perbuatan manusia dan sebagian besar itu dimaafkan. Kenapa kenapa ada dampak terhadap manusia? Supaya manusia merasakan bahwa apa yang mereka kerjakan itu berbahaya bagi mereka. Tapi sebagian itu dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Contohnya gini aja. Kita tiap hari buat sampah. Kan 100 kilo sampah. Ada sebagian dari organik. Yang dimaafkan oleh Tuhan dikasih mikrobiologi. Oke. Hancurkan sebagian kan. Benar. Bayangkan kalau sampah itu tidak ada yang menghancurkannya, jadi apa di dunia ini? Permukaannya sampah semuanya. Nah, itu dia. Plastik semuanya permukaannya. Banjir terus. Itulah yang sebenarnya harus dipelajari. Yang sebagian itu apa? Contoh kalau ada air limbah dari hulu masuk ke sungai, kan tinggi tingkat pencemaran. Tapi hanyutnya limbah air itu kena senggol batu, kena senggol ini terjadi kontaminasi atau terjadi kontak limbah cair dengan oksigen sampai di bawah kan berkurang dia. Benar. Nah, pengurangan itulah yang harus kita cari. Bagaimana kita harusnya sekarang mengurangi dampak dari plastik? Kita cari mikrobiologi apa yang bisa menghancurkan plastik. Itu kan. Jadi di Jepang sudah ada orang membuat pakaian ini bisa hancur. Sekarang kita habis buat apa? Plastik juga sebagian sudah ada yang hanya paling tinggi 2% baru di dunia ini yang bahan plastik itu bisa lebur. Kenapa baru 2%? Kenapa nggak bisa jadikan 95%? Tapi saya potong Pak Jai. Ya. Kan ada plastik juga yang gampang terurai Pak. Buatannya, walaupun mungkin bahan bakunya mahal begitu. Saya pernah lihat itu. Iya, baru 2% yang menggunakan di dunia ini baru 2% yang menggunakan bahan yang mudah tergradasi. Baru 2%. Kenapa nggak diperbanyak? Ya. Mana perguruan tinggi, peneliti-peneliti perguruan tinggi. Ayo, ini menghancurkan limbah plastik. Ini menghancurkan kalau di laut udah ada. Kalau misalkan terjadi kapal tanker pecah, maka orang isolasi dengan pelampung-pelampung. Minyak tadi diambil. Nah, disedot minyak tadi, sisa-sisa minyak dikasih mikrobiologi di situ. Supaya tidak mencemari di laut. Iya, supaya limbah-limbah tadi dimakan oleh biologi. Nah, kita bisa larikan ke plastik kemana-mana yang bisa kan. Mana penelitian perguruan tinggi kita? Ada nggak terkait dengan itu? Itu yang belum ada kan sampai sekarang. Yeah. Kalau memang limbah plastik bahannya itu dapat tergradasi akrab lingkungan, baru 2% dari limbah plastik, dari bahan plastik itu yang bisa seperti itu. Baik. Kenapa nggak dinaikkan jadi 90%? Mana peran perguruan tinggi untuk itu? Baik. Kamu belum ketemu. Kita cross check dulu sama Bu Ya. Kadis. Siapa tahu pernah ada perguruan tinggi yang juga memberikan masukan kepada pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Ibu. Apakah ada mungkin selama ini masukan dari pemerintah untuk bagaimana kemudian kita bisa mengelola sampah dengan baik begitu? Sesuai dengan teori yang mereka temukan. Ya, terkait pengolahan limbah plastik ini belum ada ininya ke kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak ini tadi Pak Jaya. Tapi kemarin kalau yang dari Jepang itu Pak memang ada datang ke kita. Itu mereka ada alat. Ada suatu alat di mana plastik itu bisa diolah malah menghasilkan minyak. Ya. Minyak itu kan malah katanya di USU udah ada alatnya dibuat mereka katanya bisa dari botol-botol aqua itu katanya dipres atau gimana malah bisa jadi bahan bakar. Nah, harusnya ya seperti itulah kita pelajari. Kenapa Jepang bisa? Kenapa kita tidak? Kita kan banyak orang-orang pintar seperti itu. Ya itu tadi harusnya seperti itu, meneliti hal-hal ya. Kalau ini nggak kita pikirkan memang plastik ini nanti berapa tahun kemudian kita ini udah bisa ditimbun plastik ya kan Pak? Ya, jadi sebenarnya Bu, kita ini sekedar bisanya bisa, cuman bisanya itu sampai mana? Ya, itu punya penelitian tentang bagaimana merubah plastik itu jadi minyak itu udah 20 tahun yang lalu. Ya. Bisa. Cuman ya masuk akal nggak dikerjakan? Jadi nggak. Jangan cuma sekedar bisa. Itu udah bisa dikerjakan. Saya pernah membuat plastik asoy itu, saya panaskan kemudian udah agak lembek, saya pencet itu jadi getek. Apa kata pernyataan dulu? Oh, ini menimbulkan dioksin.
Pembakaran itu menimbulkan dioksin. Bisa kan dibuat nggak dioksin? Bagaimana caranya Pak? Kan dia mengeluarkan asap. Ya kan asap ini bisa disedot Pak. Bisa disedot, diisolasi, diambil asapnya. Itu gampang, secara teknologi itu gampang. Sekarang mau nggak dikerjakan itu? Oke. Itu Kami aja. pikir selama ini dioksin itu nggak bisa kita atasi gitu Bisa Pak. Karena kan diatasi. pasti mencemari udara begitu. Diatasi kalau temperaturnya adalah 800 derajat. Harus 80 derajat. Nah, 800 kemudian derajat. kalau tidak pun diisolasi. Lingkungan cara pembuatannya tadi. Iya, disedot, diambil, itu bisa. Sehingga tidak menyebar kemana-mana. Itulah namanya gunanya penelitian. Oke. Ada nggak didukung pemerintah penelitian tentang itu? Ya. Kalau cuma sekedar harusnya begini, Wacana. cuma cakap-cakap, bermimpi itu mudah, mengerjakan yang payah kali. Bermimpi itu mudah, melaksanakannya memang susah Pak. Yang bisa mudah kali lagi bermimpi, kemudian robah jadi anggaran berapa aku dapat? Itu lebih berbahaya. Yang kita ingin produknya yang bagus. Tapi Pak Jai, artinya kita nggak boleh juga berharap cuman sama satu dinas begitu ya, dinas lingkungan hidup dan kehutanan begitu. Mestinya harus dibantu oleh dinas lainnya begitu. Apakah selama ini Bapak melihat atau mungkin pemerintah masih menganggap ini hal biasa begitu? Aduh, saya kadang-kadang lihat dinas ini, saya melakukan penelitian tahun 2011 tentang sampah Kota Medan. Oke, 2011. Itu kemarin mau diwacanakan mau jadikan tenaga listrik? Mengatasi permasalahan sampah di Kota Medan. Oke. Dibaca nggak oleh orang dinas? Enggak. Sampai sekarang mereka nggak pernah tahu buku itu ada sama mereka. Saya cek itu, coba cek ini. Dan setelah ditanyakan, nggak ada satupun di kantor itu yang tahu bahwa buku itu ada sama mereka. Padahal yang Jepang itu Bu, itu saya melakukan penelitian itu, yang Jepang datang kemarin itu, saya lakukan penelitian. Buku itu masih ada Pak Jai, jangan hilang. Gampang cari aja di internet Pak. Ya, udah ada hakinya kan Pak? Udah nggak, Ini di yang internet paling ada. penting. Di internet udah ada. Saya dibayar oleh Mitsubishi. Ada di internet, cari aja. Penelitian tentang sampah. Ada. Di Akademi E2 ada, di USU juga ada buku itu. Cuman sekarang serius nggak kita nangani? Itu kan penelitian awal. Iya. Kita penelitian awal. Perlu Itu dia, ada penelitian. Itu harusnya ada orang perguruan tinggi, dosen-dosen dikumpulkan semua, orang kimia, orang biologi, mana kalian? Yang paling kunci itu biologi Bu sekarang Bu, sama kimia. Mana? Apa yang kalian kerjakan ini? Apa yang bisa kalian perbuat ini? Bagaimana bisa menghancurkan ini cepat? Bagaimana menghancurkan ini terbuat dari apa? Bagaimana cepat hancur? Itu yang harus dikerja. Mikrobiologi apa yang bisa dipergunakan? Kan itu tidak, kita nggak punya yang spesifik untuk itu. Baru cakap-cakap, ya kita bisa. Semua bisa dikerjakan. Cuman saya pernah dulu ingat ada salah satu orang top juga lah. Kita bisa menghasilkan tepung dari kelapa sawit, dari batang kelapa sawit. Bisa. Kenapa batang kelapa sawit? Itu pasti ada unsur-unsur pembuatan tepungnya. Starchnya ada. Seratnya. Ada starch, itu bisa jadi tepung. Cuman dari 1 ton itu berapa jadinya? Kelapa sawit berapa Batang kelapa sawit. Berapa yang harus ditumbangkan begitu ya? Iya. Kemudian jadinya dapat berapa? Itu masalah macam emas lah. 1 ton emas, 1 ton batu jadinya paling tinggi 5 gram emas kan? Yeah, itu dia, emas itu berharga. Nah sekarang tepung bisa nggak dasarkan dari batang kelapa sawit? Bisa. Cuma nilainya berapa nilai jualnya? Penelitian itu yang nilainya masuk akal sama orang mau mengerjakan. Gitu ya? Nah itu dia nilai ekonominya mana? Itulah gunanya orang perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini jangan dipikirkan, dikasih uang sekian harus ada untung. Jangan. Itu namanya investasi. Investasi otak ini kan lebih mahal. Kita tidak kita hargai. Investasi otak itu nggak kita hargai. Kita anggap, kok berapa dapat? Apa dapat ini? Jangan begitu penelitian-penelitian. Jangan lihat penelitian perguruan tinggi sekarang lah. Apa yang paling berat bagi peneliti perguruan tinggi? Dari sekian banyak tumpukan buku penelitian, mana yang bisa jadi? Apa hasilnya? Coba. Nah, yang paling permasalahan bagi peneliti perguruan tinggi, bagaimana mereka membuat laporan. Yang paling penting dari membuat laporan apa? Bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan. Itu yang sebenarnya jadi beban bagi peneliti-peneliti kita. Atau dibuat aja semacam laboratorium, mungkin juga laboratorium terpusat menelitikan ini dengan dana yang partinya dan dengan dana yang cukup lah.
Baik. Orang luar negeri itu bisa maju, kenapa? Karena mereka meneliti dengan dana tidak terbatas Iya. untuk penelitian apa yang ada di otaknya dijalankan. Dipraktekkan, direalisasikan. Bisa. Oke. Walaupun nggak berhasil, Einstein itu Thomas Alva Edison penelitian keberapa baru berhasil, Pak? Iya. Jadi Hampir ribuan kan begitu ya? iya, itu nggak dibayangkan sama kita. Kita ini dianggap macam makan cabai aja. Gigit cabai pedas. Udah. Cuma gitu, itu masalahnya. Baik. Pak Jaya ini memang luar biasa, namanya juga akademisi ya, ilmuwan yang memang paham sekali tentang teori. Kemudian saya sebelum nanti dijawab, nanti break dulu ya Bu, tapi saya ingin kasih clue sama Ibu. Sejauh ini bagaimana intervensi Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan sampah yang ada di lingkungan kita? Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumber Penyampaian dalam segmen Kupas Tuntas pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sumber Penyampaian dalam segmen Kupas Tuntas. Saya ke Ibu Kadis dulu, Ibu Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Yulian. Ibu, kalau kita lihat kan baru-baru ini Hari Bumi juga diangkat terkait dengan plastik begitu. Dan apa selama ini intervensi dari Kementerian Lingkungan juga terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, Bu? Khususnya Sumatera Utara lah kita katakan begitu. Iya, itu tadi yang seperti kita sampaikan. Ya, pada saat-saat Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, juga Hari Bakteri Himbauan. Ini arahnya itu tadi Pak, untuk hemat kantong plastik. Itu aja yang masih diinstruksikan lah ke kita. Ya, sambutan-sambutan beliau, pidato-pidato beliau. Ya itu tadi untuk supaya kita hemat kantong plastik. Melalui penghematan kan artinya mengurangi limbah juga kan begitu ya Bu ya? Iya. Outputnya kan mengurangi begitu. Iya. Kemarin ini juga waktu tahun sebelumnya itu kan udah Indomaret itu kan udah memberlakukan itu Pak sebenarnya. Tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk setiap kita ini ya. Tidak betul menggunakan kantong plastik sebenarnya dibeli itu Ibu. Masyarakat dulu nggak sadar saja kan begitu dia. Iya. Jadi itu tadi kan harusnya seperti itulah Pak yang harus dia ini disosialisasikan itu terus. Ini udah gini lagi, udah ngeper lagi kita, ya kan. Kemarin kan udah keras tuh, nggak boleh pakai itu lagi kantong plastik. Tapi sekarang lambat laun udah balik lagi saya lihat. Nah, jadi ya mungkin kesadaran seperti itu mungkin Pak yang harus kita kembangkan. Pak Jai, oke. Kita menembus batas begitu ya Pak Jai, menembus batas ini gitu loh. Artinya kalau kita kaji terus akademisinya, mungkin akademisi sudah melakukan berbagai penelitian. Kemudian mungkin disampaikan ke pihak terkait atau pemerintah, mungkin belum ada eksekusi begitu. Apakah itu kaitannya dengan anggaran yang masih belum tersedia dan lain sebagainya, masih banyak. Kalau kita ambil menembus batas Pak Jai, kita masuk ke ranah agama. Ya, tokoh-tokoh agama, pendakwah begitu ya, atau ke gereja-gereja, rumah ibadah lainnya begitu. Ini menarik, efisien menurut Bapak gitu? Ya harusnya begitu. Karena itu di surat Al-Rum 41 itu dinyatakan ini terjadi kerusakan di laut itu karena perbuatan manusia, dan sebagian itu dirasakan manusia. Kenapa hanya kalimat sebagian? Kalau semua dirasakan oleh manusia, mati manusia cepat. Nah, sebagian itu dirasakan supaya mereka sadar. Oh iya. Ya, coba kalau semua sampah yang kita buang, apapun yang kita buang, nggak ada hancurnya, mati udah kita nih. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang ustadz menyampaikan nggak ini? Itu yang perlu ada intervensi dari pemerintah juga, bukan intervensi. Itu yang perlu diminta oleh pemerintah supaya kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, ustadz, pendakwah, mungkin pensiar agama Kristen dan sebagainya begitu. Iya, oke, diminta ke tokoh agama begitu. Sekarang didukung nggak fasilitasnya? Ustadz menyatakan begini, kalian itu harus ingat sebagian apa yang kalian perbuat itu dapat merusak berbalik dampaknya terhadap kalian. Tapi sebagian bisa kita tangani. Kenapa? Contohnya ada bakteri yang bisa memakan. Nah, sekarang bakteri ini memakan, datang orang perguruan tinggi ini ngambil nih. Menurut penelitian kami, ini bisa memakan, satu bakteri ini bisa memakan sekian banyaknya. Nah, teliti, bisa nggak dibuat 10 kali lipat kecepatannya? Bisa membuat 50 kali lipat. Itulah hubungan antara tokoh agama dengan penelitian.
dengan orang-orang perguruan tinggi, mempercepat bagaimana apa yang mereka yang dilihat seperti itu, yang itu bisa dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada mau apa? Cuman cakap-cakap ya kita gini, tahun depan kita jumpa gini lagi, tahun depan ya hanya begitu. Itu yang kita tidak ingini. Jangan cuma cakap-cakap. Mau ada progresnya ya begitu ya Pak? Iya, kita ingin itulah. Kita sadari minggu depan, tahun depan kita ketemu. Nah, semua sampah-sampah kayu-kayu bisa kecepatannya begini. Bisa dihancurkan sekian. Atau plastik-plastik jenis ini sudah bisa dibuat dari bahan yang mudah terurai. Sudah ada sekarang, tapi baru 2%. Jadi bisa itu aja dulu kita bahas. Enggak, sekarang kita bahas tahun depan 2%. Kenapa enggak 50%? Nah, dari yang sudah hancur, kecepatan terurainya sekian tahun. Ya. Kenapa enggak kita buat lebih cepat? Ya. Itu gunanya perguruan tinggi, gunanya pakai akal sehat itu dia. Baik. Itu yang tidak kita kerjakan. Baik. Aturan-aturan dibuat oleh yang membuat aturan itu tidak terkait ke sana. Baik. Oke. Saya menarik ini kalau saya ke Dinas Lingkungan Hidup meskipun memang pengelolaan sampah itu ada di Dinas Kebersihan begitu Bu ya. Oke. Memang bukan di ranah Ibu di sana, tapi bisa nggak misalnya ketika Dinas Lingkungan Hidup itu bekerja sama dengan Dinas Kebersihan supaya juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi sampah nggak satu tempat, Bu. Artinya apa? Sampah tadi mau dipilah-pilah pun jadi bahan, udah jadi masalah begitu. Silakan Bu. Kan kalau kita lihat 3 contoh sekarang pemerintah sudah disediakan sampah plastik misalnya organik dan mungkin yang kan ada 3 itu ya. Nah Bu, tapi kenapa kaca gitu? Kenapa sama sekarang di mana aja enaknya orang gitu Bu? Ya memang untuk di Kota Medan ini sepertinya udah ada kerjasama Pak, antara Dinas Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait masalah pengelolaan ini sampah tadi. Ya itu tadi yang truk sampah itu ya kan yang ini. Itu saya lihat udah ininya malah itu restribusinya ke Dinas LHK kayaknya ininya apa namanya? Ini apa namanya? Bukti apa namanya? Restribusinya. Nah, jadi udah ada kerjasama juga dengan Dinas LHK. Dan kita juga ya seperti tadi yang dikatakan yang paling cepat itu memang ya ke ulama-ulama ini Pak, ke pendeta itu seperti apa. Makanya kita juga Dinas LHK berencana ini Pak, memang ya kita itu memberikan bantuan ini Pak, tong-tong sampah ini, tong-tong sampah ke sekolah-sekolah, ya kan, ke rumah-rumah ibadah. Ya untuk ini tadi, untuk apa tadi, agar menjaga supaya jangan mereka tuh buang sampah itu ke ini, ke got, kemana itu, seperti itu. Ya kita ini juga mohon bantuan juga dengan perusahaan-perusahaan ya kan, perusahaan-perusahaan yang ini CSR-nya, yaitu ikut berperan juga untuk membantu untuk ini tadi, peduli dengan lingkungan tadi, peduli dengan sampah itu. Jadi itulah maksudnya ke depan itu dari bank sampah induk rumah hijau yang kami bentuk di Dinas LHK itu yang sebenarnya ke depannya mau kita kembangkan seperti itu, dari mulai sekolah ya kan, rumah ibadah, dan juga dari ini juga setiap misalnya contoh kalau kita kan Jumatan tuh setiap Jumat itu ya kan mungkin ceramah ya kan dari para ulama, begitu juga kalau yang umat Kristen ya kan, gitu ya? Minggu gereja ya, itu sebenarnya yang perlu disampaikan ke jemaah-jemaahnya. Dan kita udah masuk dari lingkungan sekolah ya kan, dari sekolah. Jadi dari semua aspek masuk begitu ya? Ya, itulah yang kita terobos Pak sebenarnya ke depannya. Tapi kan itu juga tidak ya seperti membalikkan telapak tangan juga kan itu. Ya kita harus ya berupayalah ya kan semaksimal mungkin untuk penyadartahuan ya masyarakat itu seperti apa terkait masalah sampah ini ke depannya kan. Itulah yang kita ini kan kita bangun. Kita harapkan nanti ini menjadi upaya Dinas Lingkungan Hidup juga bersama dengan pihak lain supaya nanti memang lebih cepat diskusi karena sosialisasi ini penting sekali begitu. Kita juga gini Pak, bicara seperti ini kan ini banyak yang nonton ini. Karena kalau tidak langsung Perda pun nggak bisa juga ujuk-ujuk kita yang kalau hukum kemana mau dibuat penjara semuanya Pak Jai gitu maksudnya. Penjara aja udah penuh Pak, gimana? Pak Jai, ini masih mumpung ada waktu kita 6 menitan lagi, tapi jangan panjang kali terkait dengan ini Pak Jai. CSR dari perusahaan-perusahaan itu kan pasti banyak sebenarnya Pak. Bagaimana sebenarnya peran pihak terkait di sini supaya bisa memanfaatkan CSR itu sendiri untuk pengelolaan sampah kita? Ya, CSR ini harusnya
Dikumpulkan dulu berapa jumlahnya kira-kira, Iya. yang potensial berapa. Kemudian minta lembaga-lembaga usulan kalian mana. Nah, urusannya ini yang akan dilakukan begini. Iya. Ada yang diseleksi, mana yang masuk akal atau tidak, mana yang masuk kantong atau tidak. Kan itu ya perlu dipertanyakan itu. Contoh yang paling sederhana, CSR bagaimana mengatasi masalah lontong plastik? Iya. Berapa biayanya? Itu yang nggak terbaik. Nah, CS-nya ada membantu nggak? CS itu kebanyakan juga membantu hanya yang terkait dengan mereka. Itu kontrol terhadap pengeluaran CSR itu penting sekali. Jangan cuma cakap-cakap, kami sudah mengeluarkan sekian. Tapi efektif atau tidak? Kalau nggak efektif, kenapa tidak? Karena cuma buang-buang itu aja. Nah, itu lebih pantas untuk ditangkap. Karena mengatasnamakan orang lain, menerima sesuatu mereka, tapi hasilnya nggak ada. Iya. Nah, siapa sekarang yang bertanggung jawab? Leadernya siapa? Supaya CSR ini bisa jadi bermanfaat. Tentang sampah tadilah, yang paling sederhana, buat cari ahli-ahlinya biologi, cari ahlinya kimia, bagaimana menghasilkan supaya bakteri, mikrobiologi bisa memakan sampah plastik lebih cepat. Pakai dana CSR. Sekarang ada nggak dikerjakan begitu? Kalau nggak ada ya tahun depan kita ketemu lagi. Pasti ada. Kalau di tangan Bu Yulianti pasti ada. Nah, Juga- itu dia Coba taruh lah. kita usahakan, kita Hari bangun. ini juga sudah ada masukan yang diterima oleh Bu Yulianti nanti Iya. supaya nanti bisa disampaikan dengan pihak terkait juga Iya, Ibu ya. kita bangun. Bu, apa nih sarannya Bu dari ini kita udah di penghujung acara. Bagaimana sebenarnya sebaiknya dan apa nanti komitmen daripada Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak terkait supaya kita bisa mengelola sampah plastik itu dengan baik dan ini tidak menjadi ancaman bagi kita. Oke lah bukan bagi kita, bagi generasi berikut kita begitu ya. Ya, dari Dinas LHK itu tadi perlunya kolaborasi, Pak. Kolaborasi, selain itu juga penyadaran kepada masyarakat, ya. Itu tadi juga perusahaan-perusahaan kan banyak ini, Pak. Ya gimana kepedulian dengan lingkungan, kita itu tadi CSR-nya. Cuman ya pengelolaannya juga kita ya benar-benar dikelola, jangan ke yang lain-lain kan gitu. Kita pun minta CSR mereka beli alat. Ya bukan kita minta ininya duitnya, mereka belikan alat, ya kan. Contoh Jadi kita nggak minta uang, tapi ya, langsung belikan alatnya alat. saja. Ya contoh kecil tong sampah. Lantas itu juga pengepakan plastik itu kan itu perlu ini alat. Ya baru nanti kita cari pihak ketiga yang menampungnya. Kan itu menampung dan ini nanti setiap orang yang mengumpulkan sampah ini dia dikasih ini Pak, dibayar. Oke. Jadi biar gemar itu seperti itu. Iya. Itulah yang mau kita Baik. coba untuk membina masyarakat itu seperti apa biar Mudah-mudahan sadar. apa yang menjadi komitmen Ibu ini nanti Mudah-mudahan. terwujud di 2024 Iya. ini. Baik Ibu. Ya. Saya ke Pak Jai. Apa ini masukannya Pak Jai? Boleh ke masukannya ke pemerintah dan juga masyarakat? Ya paling tidak bagi saya yang paling jelas ini terkait dengan kesehatan dan lingkungan itu lontong plastik tadi lah. Ya, Lontong plastik ya? Ya. Ini menjadi PR ya Ya, Pak ya? Ya, itu PR. sederhana dan kita tidak merugikan pembuat lontong. Kenapa? Karena kita kasih media alat. Ini cara tempat memasak, ini untuk memasaknya, jangan kalian pakai lagi plastik untuk merebus jadi lontong. Ya kita tidak merugikan mereka sama sekali. Karena secara imannya pun berdosa juga ya Pak. Iya kita biarkan orang Buat orang sakit begitu ya? Iya, nggak terasa memang, tapi kanker segala macam ini nggak terasa. Tengok, kalau mau jalan lah di Kota Maksum rata-rata sekarang udah pakai itu. Kita berharap agar jangan cuman omon-omon lah istilahnya sekarang. Baik. Nanti kita bicarakan Pak dengan Dinas Koperasi. Baik, nanti mudah-mudahan kita Ya. harapkan melalui pertemuan kita ini Bisa nanti Bu kegiatan Kadis terintegrasi. langsung Ya. lebih cepat melakukan Ya. aksinya begitu ya, bagaimana Ya. penanganan sampah. Kemudian nanti episode berikutnya kita bahas dengan yang lainnya begitu ya Bu ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Insinyur Yuliani Siregar MHP, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sudah hadir. Mudah-mudahan kolaborasi yang Bu sampaikan tadi ini bisa menjadi kesadaran semua pihak supaya Ya. bisa berkolaborasi untuk menangani sampah yang ada di Medan Ya. dan di Sumatera Utara. Ya. Pak Zai, terima kasih. Kita berharap nanti apa yang menjadi harapan Pak Zai tadi tentang pengolahan lontong menggunakan plastik itu bisa menjadi bahan PR buat pihak terkait khususnya nanti di Dinas Lingkungan Hidup ya, nanti kerjasama dengan UMKM supaya nanti mereka bisa melakukan mengedukasi masyarakat dengan baik supaya
tidak menjadikan limbah, kemudian masyarakat juga sehat. Demikian dialog kita pada Sumber Menyapa kali ini, pemirsa. Kita berharap semua masyarakat ikut sadar akan bagaimana memelihara lingkungan dengan mengurangi sampah plastik dan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Karena seperti kita ketahui bersama, sampah plastik ini sangat susah untuk diuraikan, bahkan bisa mencemari lingkungan. Untuk itu, mari sama-sama kita sadar lingkungan, supaya lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih, kita bisa selamat. Selamat sore, sampai jumpa.